Selat ini disebut Bab-el-Mandab yang berarti gerbang air mata. Kapal-kapal harus melewati jalur ini untuk sampai ke terusan Suez, yang menangani sekitar 12% perdagangan dunia, dan ini merupakan titik hambatan maritim yang utama. Namun wilayah ini juga merupakan salah satu wilayah pelayaran paling berbahaya di dunia. Beberapa bulan setelah perang Hamas-Israel, sebuah kapal komersial dibajak di sini, kapal lain menjadi sasaran drone di sini, dan lingkaran ini mewakili serangan lain yang dilakukan militan terhadap kapal di zona strategis. Menghindarinya berarti menambah ribuan mil laut dengan melakukan perjalanan mengelilingi tanjung di dasar Afrika, sebuah usaha yang mahal dan memakan waktu. Sebaliknya, beberapa kapal berupaya meningkatkan keamanan untuk menghindari gangguan di Laut Merah dan melakukan mitigasi terhadap penundaan yang dapat menyebabkan kenaikan harga konsumen. Beginilah serangan baru-baru ini terhadap kapal-kapal komersial di jalur air utama yang dilancarkan oleh Houthi, kelompok militan yang didukung Iran di Yaman. Houthi menggunakan posisi di sebelah Bab-el-Mandab untuk menargetkan kapal dagang dan apa yang mereka katakan sebagai respons terhadap perang Hamas-Israel. Mereka telah menyerang kapal-kapal dengan rudal, dengan drone dan dalam satu kasus mereka benar-benar menangkap sebuah kapal dalam sebuah perampokan yang sangat dramatis. Rekaman body cam ini menunjukkan saat-saat militan bersenjata mendaratkan helikopter di dek kapal kargo sebelum menyerbu ke jembatan. Kapal tersebut sedang melakukan perjalanan di Laut Merah, jalur penting untuk pengiriman barang melalui terusan Suez dari Asia ke Eropa dan ke seluruh dunia. Lebih dari 20% kontainer yang bergerak di seluruh dunia melalui laut melewati Suez. Sekitar 10% minyak mentah, banyak mobil, bahan kimia, gas alam cair, segala macam. Serangan lainnya menyebabkan perusahaan pelayaran besar, termasuk Maersk dan Hapag-Lloyd, menghentikan operasi di wilayah tersebut. Sebaliknya, mereka mengirimkan kapal melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Namun, rute ini jauh lebih panjang dan lebih mahal bahan bakarnya, memakan waktu rata-rata 43 hari, sehingga mengakibatkan harga yang lebih tinggi bagi para pelaku bisnis. Sebaliknya, rute Laut Merah memakan waktu 34 hari. Dalam setiap perang atau konflik yang melibatkan negara-negara yang memiliki garis pantai, perusahaan pelayaran dihadapkan pada pertanyaan apakah mereka ingin tetap beroperasi di perairan tersebut atau tidak. Dan ini terkadang merupakan industri yang berbahaya, namun beberapa orang mengambil risiko menghadapi tantangan tersebut dan bisa mendapatkan imbalan karena melakukan hal tersebut. Kapal dagang yang melintasi wilayah tersebut pada kedua rute tersebut telah menghadapi bahaya sebelumnya. Kapal tanker minyak milik Saudi ini dibajak jauh di lepas pantai Kenya oleh bajak laut pada tahun 2008. Hal ini terjadi di tengah serentetan serangan lain yang dilakukan oleh perompak Somalia, yang mempersulit jalur pelayaran Laut Merah dan memaksa industri tersebut untuk meningkatkan pertahanan. Kapal-kapal tersebut membangun pagar kawat berduri, menyebarkan meriam air, dan memasang perangkat akustik bernada tinggi. Yang lain bahkan bekerja dengan gudang senjata terapung di mana persenjataan dapat diambil pada rute tertentu. Namun pertahanan tersebut sebagian besar tidak akan berguna melawan serangan yang dilancarkan oleh Houthi. Ini adalah pertama kalinya kapal dagang menjadi sasaran rudal balistik anti kapal, menurut AS. Pejabat, beberapa mengambil tindakan pencegahan untuk mencoba mengurangi bahaya, misalnya mematikan sinyal AIS. Itu adalah pelacak yang digunakan pada kapal agar dapat terlihat satu sama lain selama navigasi. Dengan mematikannya, kapal berusaha untuk tetap tidak terdeteksi. Yang lain telah mengubah sinyal tujuan menjadi pesan yang mengatakan ada penjaga bersenjata di kapal. Perusahaan pelayaran juga meminta nasihat analis keamanan dalam menangani serangan pengurasan ancaman baru lainnya. Ini adalah sebuah revolusi dalam bentuk perang yang terjadi di Ukraina dan kini juga terjadi di Laut Merah. Namun salah satu upaya yang mungkin dilakukan adalah mempelajari cara mengenali drone yang datang lebih awal, sehingga kapal kemudian bisa berlayar ke A menuju lokasi yang aman. Namun untuk saat ini, salah satu cara teraman bagi kapal untuk melakukan perjalanan melalui jalur air tersebut adalah dengan mengandalkan bantuan militer sekutu. Satuan Tugas Multinasional pimpinan AS pindah ke wilayah tersebut pada bulan Desember untuk mengawal kapal dan menembak jatuh proyektil. Namun, serangan terus berlanjut. Rekaman yang dirilis militer Israel ini menunjukkan target Houthi terbang di atas Laut Merah, AS. Kata para pejabat, salah satu tantangan untuk menyerang sasaran Houthi adalah banyaknya sistem senjata mereka yang bersifat mobile. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya gangguan terhadap arus perdagangan yang dapat memperburuk inflasi karena meningkatnya harga barang dan energi. Pada akhirnya, jika hal ini terus berlanjut, hal ini akan menyebabkan harga menjadi lebih tinggi. Kapal yang misalnya bergerak, memindahkan kontainer,
mereka sudah terikat lebih lama dalam perjalanan ini. Jadi, perusahaan pelayaran sudah membebankan biaya lebih banyak per hari untuk menyewa kapal mereka guna memindahkan kontainer dan hal ini akan memberikan informasi kepada konsumen bahwa hal ini tidak mungkin diserap oleh rantai pasokan. Amerika sedang mencari berbagai pilihan untuk mencoba dan mengakhiri masalah di jalur air tersebut. Salah satunya adalah tindakan respons militer yang lebih kuat yang dapat menghilangkan kemampuan militer Houthi hingga ke akar-akarnya. Cara lainnya adalah diplomasi. Dan tahukah Anda, banyak orang mengatakan bahwa cara terbaik untuk menghentikan krisis ini adalah dengan melakukan diplomasi. Arab Saudi, mitra utama AS di Timur Tengah, misalnya, sedang melakukan pembicaraan dengan Houthi mengenai mengakhiri perang saudara di Yaman. Menghentikan serangan di Laut Merah dan membantu dunia melanjutkan perdagangan global, bisa menjadi agenda lain dalam negosiasi tersebut.